Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Prasto Eko. Buat teman-teman semuanya, apa kabar? Kangen banget sama kalian ya. Saya harap juga kalian kangen dengan konten-konten baru yang bakalan aku bawakan ceritanya tentunya. Udah kurang lebih 2-3 bulanan tidak ada konten baru lagi dari saya. Buat teman-teman semuanya, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kendala kesehatan sedikit pun, dan juga terhindar dari pandemi COVID-19 yang saat ini menimpa dunia. Oh ya, jangan lupa juga buat subscribe, like, dan komen juga di channel ini. Berikan saya komen yang mendukung atau membangun supaya saya juga lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten baru cerita buat kalian semuanya. Oke, langsung saja cerita pada hari ini, Kos Angker. Ini adalah pengalamanku pertama kalinya bertemu dengan makhluk tak kasat mata yang mengerikan. Namaku Surya. Aku adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di kota Semarang. Aku adalah anak rantau yang sedang mewujudkan impian sesuai dengan harapan orang tuaku. Ya, jurusan yang sebetulnya tidak aku minati, tapi mau dikata apa, demi orang tua harus aku jalani. Akhir-akhir ini aku sering disebutkan dengan laporan-laporan yang menyebalkan. Begitulah pikiranku saat itu ketika menginjak semester-semester akhir. Oh iya, selama kuliah aku tinggal dengan saudara ibuku yang lokasinya menempuh jarak kurang lebih 20 km. Jika ingin ke kampus ya kira-kira 30 menitan perjalanan santai. Namun hal itu akan berbeda ketika ada kuliah pagi yang mungkin bisa ditempuh dalam waktu 15 menit saja. Tentunya agak ngebut lah. Sering bolak-balik dari rumah saudara ke kampus karena deadline tugas membuatku merasa lelah dan keteteran karena tugas menjadi berantakan. Aku pun memutuskan untuk menyewa kos untuk beberapa bulan ke depan, sekedar melepas penat dan mengerjakan tugas bareng bersama teman-teman saya itu. Di sini aja lah. Lagian cuma buat beberapa bulan dan harga cuma 250.000 per bulan, batinku. Hari pertama dan hari kedua berjalan seperti biasanya. Tugas, laporan terus yang aku kerjakan. Akhirnya kafein ini menjadi temanku dalam mengerjakan tugas. Selain itu, sebuah radio dan TV juga membantuku dari rasa bosan mengerjakan laporan-laporan ini. Aku tinggal di kosan yang memiliki kamar cukup banyak. Kamarku bernomor 19 yang terletak tepat di tengah lorong lantai 2. Dari depan saja sudah terlihat seperti bangunan tak terawat. Cat tembok banyak yang mengelupas dan memang lantai-lantai lorong bisa dikatakan kotor dan kumuh. Di balik jendela kamar aku bisa melihat pemandangan Gunung Ungaran yang megah dan hebat. Tapi jika melihat ke bawah terlihat seperti bongkahan ubin-ubin berceceran. Ya, mungkin itu bekas kamar lain yang dipugar di kos ini, pikirku dulu. Aku mengerjakan laporan hingga larut malam dan selesai tepat pukul 3 dini hari. Pagi harinya aku pergi ke kampus, hendak bimbingan dengan dosen. Sudah semangat dan menggebu-gebu, semua persiapan sudah matang dan memang berjalan sesuai dengan rencana. Selesai bimbingan dengan Pak Ridwan, nama dosenku, aku pun mengajak temanku pergi ke kantin. Cuy, kantin skuy, lapar nih, ajakku pada Bayu yang merupakan teman seperjuanganku. Lu aja duluan, gua gak enak badan nih, pinjam kosmu ya, kata Bayu. Memang sewaktu di kampus temanku bilang kebelet dan terus-terusan buang air besar. Sepertinya temanku Bayu ini kurang enak badan dan dia meminjam kamar kosku untuk istirahat. Karena waktu itu masih ada urusan di kampus sore harinya, aku pun memberikan kunci kamar kos itu kepada temanku. Bayu pun langsung pergi ke kosanku, sementara aku masih menunggu Pak Ridwan, dosenku, di kantin. Sampai di depan kosan terlihat lampu kamarku menyala. Ketika aku akan membuka pintu, ternyata pintunya dikunci dari dalam.
Aku pun mengetuknya. "Yuk, bangun. Aku udah datang. Bukain pintunya yuk," ucapku. Tapi tak ada jawaban darinya. Bayu sepertinya tidur pulas. Tapi sepertinya aku mendengar suara Bayu dari dalam dan juga suara beberapa orang lainnya. Aku pun terdiam sejenak dan menunggu. Tiba-tiba gagang pintuku bergerak-gerak sendiri. Gagang pintu itu digerakkan dari dalam sambil terdengar suara tertawa. Gagang pintu pun akhirnya berhenti bergerak. Aku memanggil Bayu kembali, namun mendadak kamarku menjadi hening. Tak lama kemudian dari arah tetangga muncul seorang yang berjalan mendekatiku. Aku begitu kaget ketika yang aku lihat itu adalah Bayu. Aku bertanya dari mana dia. Ia menjawab kalau dia dari apotek habis membeli obat. Kayaknya sambil menyodorkan kunci kamar dan langsung pamit padaku. Aku pun hanya diam sambil membayangkan terus siapa tadi yang ada di dalam. Setelah Bayu pulang, aku langsung membuka pintu kamarku yang ternyata terkunci dari luar. Di dalam ruangan kamarku memang tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku memeriksa ruangan kamar yang nampak jelas benar-benar kosong itu. Dan di lorong kos itu cuma ada kami berdua saja. Aku berusaha mencoba untuk menghiraukannya dan langsung tidur di ranjangku. Hingga beberapa menit kemudian aku pun tertidur. Ketika aku terbangun, terlihat jam menunjukkan pukul 23 malam. Aku langsung bergegas ke kamar mandi dan mengganti baju, lalu ke depan laptopku untuk melanjutkan laporanku lagi, sesuai arahan yang diberikan Pak Ridwan. Sepertinya tugas laporan ini membuatku lupa akan kejadian tadi. Namun, tak lama kemudian aku mendengar suara berisik, seperti orang-orang mengobrol dari arah luar kamarku. Karena sedikit berpikir yang tidak-tidak, aku lalu membuka pintu dan melihat keluar. Di lorong tidak terlihat siapapun, namun suara ribut itu masih terdengar jelas. Karena suara itu sangat terdengar ribut, aku pun membanting pintu agar terdengar menyindir mereka. Suara itu perlahan terhenti. Lalu aku lanjut menulis laporanku sampai aku mulai mendengar suara tetesan air. Kenap, aku memeriksa kamar mandi dan melihat keran air. Tidak ada yang bocor saat aku berbalik dan melihat ke arah ventilasi bawah pintu depan kamarku. Di sana terlihat sebuah genangan air. Perasaan tadi tidak ada air di sana. Rasa penasaranku membawaku untuk membuka pintu. Saat aku membuka pintunya, astaga! Aku langsung terperanjat karena di depan pintuku terdapat banyak sekali kepala-kepala yang berterbangan tanpa badan. Wajahnya hancur berantakan dan sangat menyeramkan. Kulihat mulut mereka menganga dengan lidah yang menjulur keluar dan meneteskan air liur ke lantaiku. Suara gaduh itu pun jelas terdengar dari sosok-sosok itu. Badanku terasa lemas tak berdaya dan mulut tidak bisa berteriak. Aku pun sekuat tenaga menutup pintu dari luar. Bergegas aku lari keluar dari kamarku karena takut akhirnya aku begadang semalaman di kamar temanku. Aku tidak bisa tidur. Sosok tadi sangat menggangguku. Setelah aku bercerita kepada temanku, aku pun baru sadar bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Belakangan ini banyak teman-teman kos yang mengalami kejadian serupa di atas jam 11 malam. Mulai dari penampakan kepala melayang, sosok tinggi besar berkulit hitam, legam, hingga suara tangisan perempuan seperti merintih kesakitan. Kupikir saat itu hanya terjadi kepadaku saja. Kami pun menceritakan kejadian yang dialami ke bapak pemilik kos
Dan beliau menjelaskan kalau memang kos ini dulu diberi dari pemilik sebelumnya yang mendirikannya di bekas kuburan tak terawat. Karena mungkin aksesnya dekat sekali dengan kampus, jadi tetap dibeli sama bapak. Meskipun terkesan mengerikan, aku tetap menghuni kos itu selama 4 bulan dan berusaha untuk tidur sebelum jam 11 malam. Tidak lagi-lagi begadang larut malam seperti setelah pengalaman mengerikan itu. Dan bulan kelima awal aku pun lulus dari kampusku. Sekian, itulah pengalaman pertamaku saat itu, bertemu dengan makhluk tak kasat mata. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Semoga cerita pembuka ini bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Berikan komen yang mendukung biar saya pun juga semakin semangat buat membuat konten-konten buat kalian semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.